Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Bahan Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Nur Syamsi. Saya Haris Fadilah Nasution dengan NIM 21150 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Naufal dengan NIM 21096. Saya Muhammad Raihan Fajari dengan NIM 21055. Dengan ini kami akan mempresentasikan mengenai green concrete. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 6 subtopik. Subtopik yang pertama dan kedua akan dibahas oleh Muhammad Raihan Fajari. Subtopik 3 dan 4 akan dibahas oleh Noval Zain. 5, 6 akan saya bahas sendiri, Haris Fadil Nasution, dan ada beberapa bagian lainnya. Lanjut. Yang pertama akan dibahas oleh Muhammad Raihan Fajari. Bab 1 ini saya akan membahas tentang sejarah green concrete. Green concrete sendiri atau beton hijau adalah tema revolusi dalam sejarah industri beton. Ini pertama kali ditemukan di Denmark pada tahun 1998 oleh Dr. Wiji. Sampah beton seperti slag, limbah pembangkit listrik, beton bekas, limbah pertambangan dan tambang, sampah kaca, sisa pembakaran, tanah merah putih, saudas, asap komposter, dan pasir foundry. Beton hijau tidak berkaitan dengan warna. Ia adalah konsep menimbang lingkungan ke dalam beton, mengambil konsiderasi setiap aspek dari pembuatan bahan baku hingga desain struktural, konstruksi, dan kehidupan. Beton hijau sering juga murah untuk diproduksi karena contohnya limbah yang dipergunakan itu sebagai pengganti parsial untuk semen, biaya pembuangan limbah dijebak, menggunakan energi produksi lebih rendah, dan kekuatan lebih tinggi. Dan seperti yang diketahui bahwa beberapa produk sisa memiliki sifat yang sesuai untuk produksi beton. Ada potensi yang besar dalam mengelola semungkin untuk penggunaan mereka sehingga produksi beton itu dapat dilakukan. Selain itu, beberapa perusahaan di industri beton telah mengenal pasti bahwa reduksi biaya produksi seringkali berkaitan dengan reduksi dampak lingkungan. Ini dikutip oleh Agarwal dan Garg Andy. Untuk subbab kedua itu akan menjelaskan tentang definisi green concrete. Beton yang dibuat dari sampah beton yang eco-friendly disebut sebagai beton hijau atau green concrete. Beton hijau adalah produksi beton menggunakan bahan baku yang dikembalikan sejumlah mungkin dan meninggalkan sasaran karbon terkecil mungkin. Nama lain untuk beton hijau adalah struktur yang menjamin sumber daya dengan dampak lingkungan yang lebih rendah, misalnya penghematan energi, emisi CO2, dan air limbah. Tujuan dari pusat beton hijau adalah untuk mengurangi dampak lingkungan beton. Untuk mengaktifkan ini, teknologi baru dikembangkan. Dengan mengembangkan teknologi ini, sehingga dapat menimbang semua tahap kehidupan beton konstruksi, yaitu desain struktural, spesifikasi, pembuatan, dan pemeliharaan, dan juga termasuk semua aspek kekuatan. Hal ini dikutip oleh Agarwal dan Garg Andy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Kemudian subbab ketiga itu adalah contoh komposisi green concrete ataupun bahan baku yang digunakan untuk menyusun green concrete. Lanjut, Jar. Yang pertama itu ada contoh bahan baku yang kita gunakan untuk dalam green concrete, yaitu ada ceramic waste powder atau CWP. CWP ini adalah limbah keramik yang berasal dari berbagai industri manufaktur yang berbentuk bubuk yang dihasilkan selama pemotongan dan pemolesan produk keramik. Dan generasi global limbah tersebut melebihi 22 miliar ton pada tahun 2018. Limbah ini utamanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. CWP ini mengandung proporsi besar silikon dioksida, aluminium oksida, dan magnesium oksida yang dapat merusak permukaan tanaman, mikroba tanah, dan organisme kecil lainnya. Mengumpulkan CWP dan menggunakannya dalam pembuatan beton hijau ini dapat mencegah limbah itu masuk ke tempat pembuangan sampah dan mengurangi bahaya lingkungan. Lanjut, Jar. Eh, di atas ini ada foto CWP. Di bawah ini ada dua grafik, yaitu grafik yang pertama sebelah kiri itu adalah penggunaan CWP dalam campuran green concrete.
Yang pertama itu ada 0%, 10%, dan 20%. Pada 0% didapatkan green concrete itu berkuat tekan 40,5 megapascal. Untuk 10% CWP 43,5 megapascal dan 20% CWP 39 megapascal. Untuk yang grafik di kanan itu adalah grafik nilai Islam, yaitu penggunaan 0% CWP sebesar 105 mm, 10% CWP 70 mm, dan 20% CWP itu sebesar 50 mm. Lanjut, Jar. Kekuatan tekan beton green concrete yang menggunakan CWP itu meningkat sebesar 8,75% dari 40,5 MPa menjadi 43,5 MPa ketika CWP menggantikan 10% dari semen. Kenaikan kekuatan ini disebabkan oleh reaksi pozzolana yang didefinisikan sebagai reaksi kimia antara silika atau alumina reaktif yang terkandung dalam partikel CWP dan Portland yang terbentuk selama hidrasi semen. Reaksi pozzolana ini dapat membentuk senyawa semenitas tambahan yang meningkatkan kekuatan tekan beton tersebut. Meningkat Tingkat reaksi ini juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan suhu pengobatan dan waktu pengobatan beton ataupun kirim beton. Strategi-strategi ini dapat memperbaiki lebih lanjut kekuatan beton ketika CWP ini menggantikan semen. Lanjut, Jar. Yang kedua itu nilai Islam beton acuan yang mencapai 105 mm. Nilai Islam ini menurun 33,3% dan 52,4% ketika kita menggunakan CWP sebesar 10 dan 20% sebagai pengganti semen. Perlu diingat bahwa partikel CWP ini memiliki bentuk yang tidak rata dan sudut yang tidak rata juga. CWP ini juga dapat mengisi ruang antara partikel semen. Sebagai hasil, fraksi antara partikel meningkat dalam beton dan peningkatan ini dapat menghasilkan penurunan nilai Islam. Dapat dilihat pada grafik tadi. Menurut AS 1379, toleransi nilai Islam ini harus kurang lebih besar 30 mm jika nilai Islam ditetapkan dalam konstruksi. Oleh karena itu, jika beton dengan tingkat penggantian CWP sebesar 10-20% itu digunakan untuk konstruksi jalan, eh, meningkatkan kandungan superplasticizer dan menambahkan abu terbang ataupun fly ash ke dalam beton itu sangat penting, menurut Lee et al. Tahun 2024. Yang subbab keempat itu ada kelebihan dan kekurangan green concrete. Yang pertama itu kelebihan dari green concrete itu bertahan lebih lama dibandingkan beton konvensional. Beton hijau ini mendapatkan kekuatan lebih cepat dan memiliki tingkat penyusutan yang lebih rendah daripada beton biasa. Struktur yang dibangun menggunakan beton hijau ini memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dari kebakaran atau dapat menahan suhu hingga 2400 derajat pada skala Fahrenheit. Kelebihan yang kedua itu beton hijau ini ataupun green concrete ini menggunakan limbah industri. Alih-alih menggunakan 100% campuran semen Portland biasa, beton ramah lingkungan ini menggunakan 25-100% fly ash, menurut Neeraj Agarwal tahun 2018. Kelebihan yang ketiga itu mengurangi konsumsi energi. Otomatis menggunakan lebih sedikit semen Portland dan lebih banyak fly ash saat mencampur beton, maka akan menggunakan lebih sedikit energi. Bahan-bahan yang digunakan seperti semen Portland ini pastinya membutuhkan batu bara dan gas alam yang dalam jumlah besar untuk memproduksinya. Dan kelebihan yang keempat itu adalah mengurangi emisi CO2. Untuk membuat semen Portland ini, salah satu bahan utama semen itu pasti batu kapur, tanah liat, dan pasir yang dipanaskan hingga 1450 derajat Celcius. Yang mana dalam proses produksi semen ini menggunakan gas alam ataupun batu bara sebagai bahan bakar. Proses produksi ini bertanggung jawab atas 5% hingga 8% dari seluruh emisi karbon dioksida di seluruh dunia, menurut Neeraj Agarwal tahun 2018. Kemudian ada kekurangan green concrete. Kekurangan pertama itu potensi berkurangnya kekuatan tekan dibandingkan dengan beton tradisional ataupun beton normal. Hal ini dikarenakan beton hijau atau green concrete seringkali menggunakan bahan pengikat alternatif seperti abu terbang atau fly ash atau serbuk kaca bekas yang dapat mempengaruhi sifat mekanik beton tersebut. Keterbatasan lainnya adalah potensi peningkatan biaya karena penggunaan material dan proses pembuatan yang khusus dapat mengakibatkan peningkatan biaya produksi dari green concrete. Kemudian kekurangan green concrete yang ketiga itu adalah penggunaan agregat alternatif seperti agregat beton daur ulang ataupun limbah kaca dapat mempengaruhi daya tahan dan ketahanan beton tersebut terhadap kondisi lingkungan tertentu. Lalu adapun kekurangan yang keempat itu, penggunaan beton ramah lingkungan atau green concrete ini juga dapat dibatasi oleh ketersediaan bahan yang sesuai dan kebutuhan akan keahlian khusus dalam penggunaannya, menurut Neeraj Agarwal tahun 2018. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Haris. Saya akan membahas mengenai perbedaan green concrete dengan beton konvensional. Ditinjau dari komposisi pembuatan betonnya,
Beton normal itu terdiri dari semen, air, agregat halus, dan agregat kasar seperti pasir dan kerikil. Dan terkadang campuran tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Untuk beton hijau, ada bahan tambahan lainnya atau pengganti seperti fly ash, slag, silica fume, dan agregat daur ulang lainnya sebagai bahan pengganti semen ataupun bahan baku tradisional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon juga. Ditinjau dari dampak lingkungannya, beton normal ini melibatkan konsumsi energi yang tinggi dan emisi karbon dioksida yang signifikan juga karena menggunakan semen Portland. Jika dibandingkan dengan beton hijau ini mengurangi dampak lingkungan, yang mana semen yang digunakan ditukar menjadi bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bisa juga disebut sebagai semen alternatif. Hal ini digunakan untuk mengoptimalkan desain campuran untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, untuk kekuatan dan daya tahan, baik beton normal maupun beton hijau dapat dirancang untuk memenuhi persyaratan kekuatan dan daya tahan tertentu. Penggunaan bahan daur ulang pada beton hijau dapat mempengaruhi sifat kekuatannya. Tapi, desain campuran yang tepat dapat memastikan bahwa beton hijau memenuhi standar kinerja yang diperlukan. Adapun mengenai biaya untuk green concrete ini dapat bervariasi, tergantung pada ketersediaan dan biaya bahan daur ulang atau semen alternatif yang digunakan dalam produksinya. Dalam beberapa kasus, beton hijau mungkin lebih mahal daripada beton biasa karena penggunaan bahan dan teknologi yang berkelanjutan. Kemudian ada aplikasi daripada green concrete. Beton hijau bersifat serbaguna dan dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Beberapa contohnya dalam bangunan ada struktur perumahan dan komersial. Untuk infrastruktur ada jembatan, jalan raya, dan trotoar. Dan landscape ada struktur luar ruangan dan jalan pejalan kaki atau pathways. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Raihan. Selanjutnya itu ada NSC atau normal strength concrete. Beton diperoleh dengan mencampurkan semen, air, dan kerikil dengan atau tanpa bahan tambahan tertentu atau admixture. Material tersebut dicampurkan secara merata dengan komposisi tertentu yang akan menghasilkan suatu campuran pasti sehingga bisa dituang ke dalam cetakan sesuai bentuk yang dibutuhkan. Jika campuran tersebut didiamkan, akan mengalami pengerasan karena reaksi kimia antara semen dan air. Dengan kata lain, campuran beton akan bertambah keras seiring bertambahnya umur beton. Bahan penyusun beton dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan aktif dan bahan pasif. Kelompok bahan aktif yaitu semen dan air, sedangkan bahan yang pasif yaitu pasir dan kerikil, atau juga disebut dengan agregat halus dan agregat kasar. Kelompok bahan pasif disebut sebagai pengisi, sedangkan yang aktif disebut sebagai perekat ataupun pengikat. Sebagai material yang komposit, keberhasilan penggunaan beton tergantung pada perencanaan yang baik, pemilihan dan pengadaan masing-masing material yang baik, proses penanganan, dan proses produksinya. Menurut SNI 032834 tahun 1993, apabila dijauh dari berat isinya, beton normal merupakan beton yang memiliki berat isi mulai dari 2.200 hingga 2.500 kg per meter kubik yang menggunakan agregat bantuan alam yang dipecah atau tidak dipecah dan tanpa menggunakan zat aditif atau bahan tambahan. Sedangkan untuk kuat tekan beton rencana dapat ditentukan oleh perencana struktur. Berikut ini adalah tabel yang berisikan tentang kuat tekan beton. Nah, di sini kuat tekan beton itu dia diperkirakan tergantung dari faktor air semen dan agregat kasar yang biasa dipakai. Untuk yang pertama ini, untuk jenis semen Portland tipe 1 dengan jenis agregat kasar batu tak dipecahkan pada umur 28 hari mencapai kekuatannya itu 33 MPa pada benda uji silinder. Sedangkan dengan menggunakan jenis semen yang sama, namun jenis agregat kasarnya berbeda. Ini dia menggunakan batu pecah pada umur 28 hari memperoleh kekuatan itu 37 MPa di benda uji silinder juga. Selanjutnya itu untuk jenis semen yang berbeda yaitu semen tahan sulfat tipe 2 dan 5 dengan menggunakan jenis agregat kasar batu tak dipecahkan pada umur 28 hari kekuatannya itu pada 40 MPa dengan menggunakan benda uji kubus. Selanjutnya dengan menggunakan tipe semen yang sama dan agregatnya itu yang ini menggunakan agregat batu pecah pada umur 28 hari
mendapatkan kekuatannya itu di 45 MPa di benda uji kubus juga. Selanjutnya di penggunaan semen yang berbeda yaitu semen Portland tipe 3 dengan jenis agregat kasarnya itu batu tak dipecahkan pada umur 28 hari memperoleh kekuatan itu di 38 MPa dengan benda uji silinder dengan menggunakan jenis semen yang sama namun jenis agregatnya batunya batu pecah pada umur 28 hari itu memperoleh kekuatan di 44 MPa di benda uji silinder juga. Selanjutnya itu dengan menggunakan jenis semen yang sama dan jenis agregat yang sama, namun di sini menggunakan benda uji yang berbeda, yaitu benda uji kubus. Dengan menggunakan jenis agregat kasarnya itu batu tak dipecahkan pada umur 28 hari itu mendapatkan kekuatan 46 MPa. Kemudian dengan menggunakan jenis agregatnya itu batu pecah pada umur 28 hari itu mendapatkan kekuatan itu di 53 MPa. Untuk selanjutnya HSC akan dijelaskan oleh Haris. Extreme concrete adalah beton dengan kuat tekan yang relatif lebih tinggi daripada beton normal. Beton kuat tinggi atau HSC adalah bentuk beton yang memiliki kekuatan kompresif yang jauh lebih tinggi daripada beton standar atau beton konvensional. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan bahan-bahan khusus, konsentrasi semen yang lebih besar, dan rasio air semen yang lebih rendah. HSC memiliki kekuatan kompresif 6.000 sampai 10.000 PSI atau lebih. PSI ini adalah pound square inch, yaitu sekitar 41 MPa untuk 6.000 PSI dan 68 MPa untuk 10.000 PSI. Karena kekuatan yang ditingkatkan dan mikrostruktur yang lebih padat, beton kuat tinggi ini lebih tahan terhadap penggunaan, pengikatan, dan dampak. Beton kuat tinggi ini juga dapat digunakan untuk mengurangi ukuran elemen struktural total, sehingga menghasilkan penghematan bahan dan biaya. Selama beberapa waktu, kekuatan yang ditingkatkan dari beton ini datang dengan kelemahan yang signifikan. Misalnya, dapat lebih sulit untuk bekerja karena campuran dan penempatan mungkin memerlukan waktu dan upaya yang lebih banyak. Selain itu, menggunakan bahan-bahan khusus dapat menjadi lebih mahal juga. Di sini ada 3 grafik yang menunjukkan antara perbedaan kuat tekan, compressive strength, antara beton normal dan beton HSC, high strength concrete, dan ada UHPFRC. Yang kita lihat di sini hanya NSC dan HSC saja dulu untuk perbandingan. Contohnya pada hari ke-28, beton normal memiliki kekuatan 27,78 MPa, sementara beton HSC memiliki kekuatan 64,42. Jika dibandingkan dengan splitting tensile test juga ada di grafik sebelah kanan atas, dapat lihat juga ada perbedaan antara kekuatannya. Dan juga yang terakhir ada grafik yang di bawah. Selanjutnya akan dibahas oleh Novel Zain. Kemudian ada UHPC atau Ultra High Performance Concrete. UHPC ini adalah kelas beton baru yang telah dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti di seluruh dunia telah mengembangkan beton yang dapat diklasifikasikan sebagai UHPC. Meskipun terdapat perbedaan antara jenis-jenis UHPC, namun ada juga banyak kesamaan secara keseluruhan. Dokumen dari AFGC Prancis menunjukkan bahwa UHPC itu cenderung memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu adalah kuat tekan yang lebih besar dari 150 MPa. Yang kedua itu tulangan serat internal untuk memastikan perilaku tidak getas atau brittle. Yang ketiga itu kandungan pengikat yang tinggi dengan agregat khusus. Dan yang keempat itu UHPC cenderung memiliki kandungan air yang sangat rendah dan dapat mencapai sifat rheologi yang cukup. Sementara itu ASTM C1856 menyebutkan bahwa kuat tekan UHPC itu minimal 120 MPa. Karakterisasi perilaku material UHPC telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini UHPC itu telah digunakan dalam pembangunan 2 jembatan jalan raya umum, banyak jembatan penyeberangan, dan berbagai proyek lainnya di Amerika Serikat. Penelitian dan pengamatan hingga saat ini menunjukkan bahwa UHPC ini memiliki potensi untuk memperluas penggunaan beton ke dalam bentuk-bentuk yang baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Bahan baku dan struktur material kekuatan tekan yang tinggi dan daya tahan UHPC yang lebih baik didasarkan pada 4 prinsip. Yang prinsip pertama itu water to cement ratio yang sangat rendah sekitar 0,2 hingga 0,25 yang menghasilkan struktur produk hidrasi yang sangat padat dan kuat.
serta meminimalkan pori-pori kapiler yang ductile untuk mencegah kerusakan yang brittle ataupun getas. Kedua, kepadatan pengepakan yang tinggi, terutama dari butiran halus dalam matriks pengikat, mengurangi kebutuhan air dari campuran beton segar dan meningkatkan kekuatan tekan serta kerapuan beton. Yang ketiga itu ada penggunaan superplasticizer yang efektif dalam jumlah yang lebih tinggi untuk menyesuaikan workability beton. Dan yang keempat itu penggunaan serat baja ataupun serat lain untuk meningkatkan tegangan, tegangan lentur, dan kekuatan geser untuk membuat beton itu cukup ductile. Yang pertama itu adalah tabel proporsi campuran dari UHPC menurut Smith tahun 2003. Dapat dilihat ini ada penggunaan semen, pasir 0,1 mm, basalt, mikrosilika, adapun steel fiber ataupun serat baja, ada quartz powder, SP, air, water to cement ratio, dan nilai selamnya. Lalu ada juga tabel komposisi OHPC menurut Departemen Transportasi Amerika Serikat. Dapat dilihat di sini penggunaan Portland, semen Portland, kemudian pasir halus, silika cube, SP, dan lain-lain. Jumlahnya dalam satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada mechanical properties menurut Departemen Transportasi Amerika Serikat. Dapat dilihat ini sebagai contoh, compressive strength ataupun kuat tekannya itu berkisar di antara 180 sampai 225 MPa, dan juga mechanical properties lainnya. Di antara banyak UHPC yang tersedia di pasar, beton ultra kuat, UHSC, dan beton powder reaktif atau RPC adalah yang paling luas digunakan. Namun karena kekuatan ultra tinggi dan biaya produksi mereka itu cukup tinggi juga, penggunaan UHSC dan RPC ini dipertanyakan dengan kekhawatiran yang timbul tentang kemungkinan kegagalan brittle ataupun getas dan biaya yang tidak menguntungkan terhadap kinerja beton tersebut. Namun karena UHSC dan RPC adalah bahan yang relatif baru, kapasitas resistensi ledak mereka belum pernah diinvestigasi secara rinci. Untuk mengintegrasikan UHSC dan RPC dengan benar dan efisien ke dalam skema desain pelindung, kapasitas resistensi ledak mereka harus diketahui. Ada grafik pertama itu yang menunjukkan compressive strength antara NSC, UHSC, dan RPC. Kemudian tabel yang di sebelah kanan itu ada tabel rasio Poisson, modulus geser, dan bulk modulus dari NSC, UHSC, dan RPC. Kemudian ada pun pola retak dari NSC, UHSC, dan RPC. Dapat dilihat sini pada gambar ABC itu adalah spesimen NSC, DEF itu spesimen UHSC, dan GHI itu spesimen RPC. Sifat material dan kapasitas resistensi ledak dari beton ultra kuat atau UHSC dan beton RPC telah dievaluasi secara eksperimental. Kesimpulan dari penelitian ini disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai kekuatan kompresif, kekuatan geser, modulus elastisitas, dan rasio Poisson UHSC dan RPC adalah 3 sampai 7,9 kali lebih tinggi daripada nilai-nilai yang sesuai NSC ataupun beton normal. Rasio Poisson UHSC adalah 1,2 kali lebih besar daripada RPC karena adanya serat baja pendek yang digunakan dalam RPC. RPC ini memiliki kekuatan geser yang lebih tinggi daripada UHSC karena efek pengendalian retak dari serat baja pendek yang digunakan. Kemudian yang kedua itu kapasitas resistensi ledak UHSC dan RPC telah diverifikasi melalui uji ledak yang menggunakan bahan peledak ANFO sebanyak 15,88 kg dengan jarak standoff sebesar 1,5 meter. Pengukuran defleksi, strain, dan akselerometer dari uji ledak tersebut menunjukkan bahwa spesimen UHSC dan RPC memiliki kapasitas resistensi ledak yang lebih tinggi daripada spesimen beton biasa ataupun beton normal. Kemudian ada pun UHSC. UHSC ini adalah beton berbasis semen berkekuatan sangat tinggi. UHSC ini adalah jenis material komposit baru dengan sifat mekanik statis dan dinamis yang unggul, serta daya tahan yang sangat baik. Dai Baho menyebutkan beton mutu ultra tinggi ataupun UHSC adalah beton yang memiliki kekuatan tekan lebih dari 90 MPa. Material tersebut dapat digunakan dalam struktur kelautan, aplikasi teknik pertahanan dan militer, dan konstruksi bangunan tingkat tinggi. Namun sebagai material yang secara intrinsik heterogen, struktur material berbasis semen secara umum dapat didiskritisasi menjadi empat fase multiskala. Yang pertama itu nano, mikro, meso, dan makro. Sifat makromaterial berbasis semen didominasi oleh struktur pada tingkat skala nano. Di sini dapat kita lihat tabel proporsi
campuran dari UHSC menurut berbagai literatur. Yang pertama itu dari Richard dan Cerezi tahun 1995, kemudian ada Science Rife tahun 2006, dan Bate dan Moranville tahun 1999. Ini juga ada tabel proporsi campuran dari UHSC menurut literatur yang lain. Nah, dapat dilihat pada grafik pertama itu yang sebelah kiri. Untuk spesimen EC 3.2 dan EC 4.8, pada umur beton 28 hari didapatkan kuat tekannya itu sebesar 110 megapascal. Dan kemudian yang dikanan itu dari literatur yang lain didapatkan bahwa pada sampel UTN 5 didapatkan kuat tekan beton pada umur 28 hari itulah yang paling optimal, yaitu sebesar 109,82 megapascal. Kemudian adapun tabel kuat tekan dari eh, berbagai campuran UHSC yang dikategorikan menjadi 5 kategori, ada A, B, C, D, E. Sebagai contoh itu ada kategori A yang campuran AL00 dengan water to cement ratio sebesar 0,28. Pada umur beton 28 hari, pada umur beton 7 hari didapatkan kuat tekannya itu sebesar 47,86 MPa, dan begitu dan tersedia selanjutnya dengan kategori yang lainnya. Kemudian ada grafik di sebelah kanan ini yang menunjukkan bahwa perbedaan kuat tekan beton UHSC tanpa penambahan serat dengan yang menggunakan penambahan serat dapat kita lihat pada umur 28 hari eh, kuat tekan beton yang UHSC yang menggunakan serat itu lebih besar daripada kuat tekan beton UHSC yang polos tanpa penambahan serat. Kemudian ECC akan dilanjutkan oleh teman saya. ECC atau Engineer Cementitious Composite. Engineer Cementitious Composite atau ECC juga dikenal sebagai beton yang dapat dibengkokkan, yang ditandai dengan kontrol lebar retak yang ketat, seperti yang kita ketahui bahwa beton bersifat rapuh dan dapat diperkirakan akan mengalami kegagalan yang besar. Untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan beton di daerah seismik, kami melakukan detailing khusus untuk meningkatkan sifat duktilitas member beton yang mengarah pada desain yang rumit. Untuk mengatasi masalah ini, dirancanglah komposit jenis baru yang disebut Engineer Cementitious Composites yang didasarkan pada kombinasi rekayasa struktur dan mikromekanika. ECC adalah bahan yang paling menjanjikan dalam industri konstruksi karena dapat mengatasi kerapuhan beton sampai batas tertentu karena tidak termasuk agregat kasar sepenuhnya. Kami dapat memanfaatkan ini bahan sebagai campuran dari pembuatan beton untuk menjadikan bagian yang lebih tipis dan ringan sehingga dapat seefektif mungkin dimanfaatkan pada beton. Menggunakan bahan semen tambahan mengurangi konsumsi semen yang pada akhirnya mengurangi emisi karbon akibat dari produksi semen dibandingkan dengan penelitian tentang sifat mekanik ECC. Penelitian tentang ketahanan ECC ini juga masih terbatas. Sekian presentasi daripada kelompok kami, dari kelompok 5, mata kuliah teknologi bahan lanjut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.